Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajar Haida. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan Weather School untuk mata kuliah pemrograman web. Sekarang kita sudah masuk pada PHP Advanced. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang PHP File Handling. Jadi pada bagian ini file handling merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi web, karena dalam praktiknya kita sering perlu membuka, membaca, mengubah, atau menghapus file untuk berbagai kebutuhan. Nah, PHP menyediakan berbagai fungsi bawaan yang digunakan untuk membuat file, membaca file, mengunggah file, dan mengedit file. Dengan fungsi ini, PHP dapat berinteraksi langsung dengan file yang ada di server. Fungsi inti PHP file ada read file, ini untuk membaca isi file, ini read file. Untuk membaca isi file dan langsung menampilkan ke output. Kemudian ada fopen, ini dia untuk membuka file, memberikan lebih banyak opsi dibandingkan read file. Fread untuk baca isi file. Fget untuk membaca satu baris dari file. FgetC untuk mengecek apakah proses pembacaan sudah mencapai akhir file. Fwrite digunakan untuk menulis data ke dalam file. Fclose untuk menutup file yang sudah dibuka, dan unlink untuk menghapus file. Nah, kita harus ingat bahwasanya saat melakukan manipulasi file, kita harus sangat berhati-hati. Kesalahan kecil bisa menyebabkan masalah besar, seperti mengedit file yang salah, memenuhi hard disk dengan data yang tidak perlu, menghapus isi file secara tidak sengaja. Nah, yang pertama itu kita akan gunakan PHP read file function. Di sini saya sudah simpan file txt bernama web dictionary. Nah, untuk baca web tersebut kita Nah, di sini kita gunakan read file. Nah, dia akan menampilkan isi dari file txt tersebut. Nah, kemudian untuk kita coba fungsi lain fget. Nah, fget. Untuk penggunaannya itu dia kita tinggal panggil saja. Baru kita masukkan fungsinya, kita masukkan nama filenya. Lanjut pada PHP file open read close. Nah, ini di sini PHP fopen kan tadi untuk membuka file. Sini kita akan bahas fungsi fopen dalam PHP. Di sini ada jadi parameter fopen itu
memiliki dua parameter utama, yaitu berisi nama file yang akan dibuka, dan parameter kedua menentukan mode atau cara file tersebut dibuka, apakah hanya dibaca, ditulis, atau keduanya. Mode pembukaan file pada fopen itu ada beberapa. Yang pertama itu ada read only. Ini dia untuk hanya untuk dibaca saja filenya. Posisi pointer berada di awal file. Kemudian R+, read to write, dia itu untuk membaca dan menulis. Dia data lama tidak dihapus dan pointer berada di awal file. Kemudian ada write only. Ini file dibuka hanya untuk menulis. Jadi isi file akan dihapus atau file baru dibuat jika belum ada. Plus, file dibuka untuk membaca dan menulis, tapi bedanya isi file dihapus atau file baru. Kemudian ada append atau write only, data baru ditambahkan di akhir file. Kemudian A+, append atau write, dia itu baca dan menulis, tapi penulisan dilakukan di akhir file. Kemudian X, write only, digunakan untuk membuat file baru. Jika sudah ada, maka prosesnya akan gagal. Dan yang terakhir ada X+, itu read write, untuk membuka file baru, membaca dan menulis. Tapi jika file sudah ada, proses gagal dan error muncul. Nah, untuk contohnya, di sini kita akan coba $my file sama dengan fopen web dictionary.txt, R or die error unable to open file. Open file. Nah, kemudian echo read my file, file size web dictionary.txt close my file. Nah, pada kode ini pertama, program mencoba membuka file web dictionary menggunakan fungsi fopen dengan mode R, yang berarti file hanya bisa dibaca dan tidak bisa diubah isinya. Jika file tidak berhasil diubah, maka program akan langsung dan menampilkan pesan error menggunakan fungsi die. Kita gunakan fungsi die untuk tampilkan. Kemudian setelah file berhasil dibuka, fungsi fread digunakan untuk membaca isi file dengan ukuran bacaan ditentukan oleh file size, sehingga seluruh isi file dapat dibaca sekaligus. Selanjutnya, hasil pembacaan file tersebut langsung ditampilkan ke browser menggunakan perintah echo. Terakhir, fungsi fclose untuk menutup file yang sudah dibuka agar tidak terjadi pemborosan memori dan proses file dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini akan menampilkan seluruh filenya. Kemudian ada PHP fread. Nah, PHP fread ini cara kerjanya itu ada dua parameter. Parameter pertama itu berisi file handling, yaitu variabel yang menyimpan hasil dari fopen. Dan parameter kedua itu optional, menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca dari file.
ini kita sudah pakai tadi. Dia akan membaca seluruh file. Kemudian ini write my file 50. Ini artinya akan membaca sebagian isi file. Jadi perintah ini hanya membaca 50 byte pertama dari file. Nah, kemudian ada fclose. Dia itu itu digunakan untuk menutup file yang sebelumnya sudah dibuka menggunakan fungsi fopen. Nah, kayak seperti pada contoh yang ini kita taruh fclose di akhir. Itu artinya dia akan menutup file yang kita buka. Kemudian ada fget. Nah, fget ini membahas fungsi digunakan untuk membaca satu baris teks dari sebuah file yang sudah dibuka sebelumnya. Untuk contoh kodenya itu di sini kan kita akan unable to open echo fget. Ininya kita ganti jadi fget lalu my family. Nah, kita jalankan. Nah, pertama kan kita buka filenya dengan fopen, lalu dia mau dibaca tapi baris pertamanya saja. Jadi kita pakai fget sehingga outputnya itu cuman ada satu baris saja. Nah, kemudian ada feof, check end of file. PHP feof itu untuk check dan off file. Ini mengecek apakah proses pembacaan file sudah mencapai akhir file atau yang bisa disebut end of file. Nah, untuk contoh kodenya itu di sini. Ini kita pakai kondisi. Jadi pas kita sudah baca filenya, kita tuliskan di sini kondisinya. Nah, ini maksudnya while ini perulangan while akan terus berjalan selama belum mencapai akhir file. Nah, kondisi yang di dalam ini berarti selama EOF belum tercapai. Itu untuk pengkondisiannya. Nah, fget ini setiap perulangan membaca satu baris dari file. Lalu coba kita jalankan. Nah, outputnya adalah isi file dari web dictionary akan ditampilkan baris demi baris sampai akhir file selesai. Kemudian PHP fgetc dia itu apa ya bedanya? Dia kan tadi untuk membaca satu karakter dari sebuah file yang sudah dibuka sebelumnya. Nah, jadi dia cara kerjanya setiap kali fgetc dipanggil, hanya satu karakter yang dibaca. Posisi pointer file akan berpindah ke karakter berikutnya. Misalnya di sini kan kita sudah ada fopen ini. Ini kita ganti jadi fgetc. Nah, dia akan membaca per karakter. Nah, kita harus ingat bahwasanya setelah setiap pemanggilan fungsi fgetc, posisi pointer file akan otomatis berpindah ke karakter berikutnya sehingga karakter tidak dibaca berulang. Lanjut lagi. Pada bagian PHP file create write.
Nah, pada bagian ini kita akan bahas cara membuat dan menulis file menggunakan PHP. Jadi file handling sangat penting karena memungkinkan aplikasi web menyimpan data langsung ke server. Nah, yang pertama itu PHP create file fopen. Nah, jadi fopen itu tidak hanya untuk membuka file, tapi juga digunakan untuk membuat file baru. Jadi dia itu cara kerjanya kayak jika file sudah ada maka file akan dibuka, jika file belum ada maka file akan dibuat secara otomatis selama mode yang digunakan adalah write W atau append A. Ini W atau pakai A. Nah, mode yang digunakan untuk membuat file kalau misalnya kita pakai W, dia itu membuat file baru jika file belum ada. Jika file sudah ada, isi file akan dihapus. Nah, ini. Dia caranya seperti ini. Jadi kita tinggal ganti saja di bagian ininya. Kemudian sementara pada append ini yang A itu membuat file baru jika file belum ada. Jika file sudah ada, data baru ditampilkan di akhir file. Nah, untuk kode ini kan ada contohnya. Nah, kode ini kan nama file yang akan dibuat. Nah, ini kan write. Jadi file ini akan dibuat di folder yang sama dengan file PHP nantinya. Nah, kita langsung coba untuk buat apa ini? Oh, kemudian PHP file permission ini sebelum melakukan proses penulisan, file menggunakan PHP perlu dilakukan file permission atau hak akses file. Apabila saat menjalankan kode PHP terjadi error ketika menulis file, kemungkinan besar PHP tidak memiliki izin untuk menulis data ke hard drive server. Jadi kita harus memastikan kalau folder tempat file berada memiliki izin write dan file PHP diperbolehkan untuk membuat dan mengedit file. Nah, contohnya itu di sini. Jadi PHP write to file itu kita gunakan fwrite. Nah, ini untuk dibuka menggunakan fopen yang sudah dibuka menggunakan fopen. Jadi langsung saja, di sini ada contohnya. Di sini kita ganti menjadi, kita akan membuat file baru menjadi new file. Nah, pertama kan kita buka file new file txt dengan mode write. Ini kita ganti jadi W. Nah, mode write. Jika file belum ada, maka file akan dibuat. Jika gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan error. Nah, kemudian kita tulis isi dari file tersebut. Nah, jadi kita gunakan ini $txt-nya itu John Doe. Kemudian fwrite-nya itu kita akan panggil fungsinya sama ini. Ini maksudnya isi untuk file txt-nya sama nanti kita tulis itu di file yang ini, my file, dan kita panggil txt. Coba kita jalankan. Kenapa ini? Loh. Kok ada? Kan my file fopen, my file close fwrite. Loh, harusnya kan ada. Apa ya? Apa kita harus simpan dulu ya? Loh. My file.
new file. Apa sudah ada filenya? Kita cek dulu apakah filenya sudah ada. Terus school. Oh, ternyata filenya sudah ada. Coba kita buka. Oh, sudah ada. Kita delete dulu. Nah, kita coba jalankan kembali. Oh, iya. Jadi nanti itu filenya itu akan tersimpan di folder yang sama. Kita buka file PHP. Jadi, nih. Nah, kita buka filenya, maka dia akan menghasilkan apa yang sudah kita tulis di program. Nah, kemudian PHP overwriting. Dia ini dia mau menimpa isi file. Jadi setelah sebuah file memiliki data, PHP memungkinkan kita untuk menulis ulang isi file tersebut. Overwriting terjadi ketika sebuah file dibuka menggunakan mode W. Nah, contoh codingnya itu ada seperti ini. Jadi kita bisa misalnya kita ganti di sini menjadi Mikey dengan mini. Nah, coba kita running dan kita buka kembali filenya. Aduh, School. Nah, new file tadi kita buka kembali, maka dia akan isi file ini, new file akan menjadi ini Mikey dan Mini. Data sebelumnya itu akan terhapus sepenuhnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada PHP append next. Dia ini kita ganti menjadi mode A. Nah, terus kita ganti isinya jadi Donald Duck. Lalu ininya kita ganti Goofy. Kita running, kita lihat. Nah, maka dia akan menambahkan file yang kita tulis tadi ini. Dia akan menambahkan, tidak menghapusnya kalau kita pakai mode A. Append ya. Nah, dan kemudian PHP file upload. Di sini PHP menyediakan fitur bawaan yang memudahkan untuk mengunggah file dari komputer klien ke server. Biasanya itu digunakan pada aplikasi seperti upload foto profil, upload tugas, upload dokumen, dan upload gambar produk. Namun, kemudahan ini juga memiliki risiko keamanan, sehingga proses upload file harus dikonfigurasi dan divalidasi dengan benar. Nah, karena file upload memungkinkan, jadi risiko file upload itu kalau kita tidak batasi, nanti pengguna bisa mengunggah file berbahaya, server bisa terkena malware, atau file sistem bisa terganggu. Oleh karena itu, konfigurasi awal PHP sangat penting sebelum menggunakan fitur upload file. Nah, ini konfigurasi file upload di PHP ini tuh kita pastikan php.ini
memastikan membuka file konfigurasi PHP yang bernama php.ini, kemudian mencari direktif berikut file upload. Misalnya di sini kita hapus dulu. Nah, untuk di bagian form itu kan ini body, kita buat formnya dulu kan, ini di body. Nah, ini ada form. Nah, ini kan kita mau membuat HTML form untuk upload file. Jadi ini upload.php. Oke, kita ganti saja jadi welcome. Kita akan buka di folder tersebut. Nah, ini kan form ini kita metodenya ini nc type ini harus kita adakan karena ketika kita mau upload file, karena ini akan menentukan tipe encoding data agar file dapat dikirim ke server. Kemudian select image to upload. Nah, coba kita running. Nah, ini kita akan pilih file. Ini file gambar. Upload file. Welcome-nya. Kita sudah buat formnya, tapi kita belum buat untuk bagian welcome.php-nya. Nah, ini untuk bagian upload filenya, welcome.php-nya, jadi kita ubah namanya. Jadi kan pertama kan ini ada $targetdir. Ini menentukan folder tujuan tempat file akan disimpan. Jadi folder upload harus dibuat terlebih dahulu secara manual. Lokasinya sama, lokasinya sejajar dengan file upload PHP. Jadi, kita buat dulu folder ini. Kita buat dulu folder upload. Nah, ini kan berada satu file dengan welcome.php. Nah, ini as target file untuk menggabungkan folder tujuan nama asli file yang diupload. Kemudian yang ini penanda izin upload. Jadi nilai 1 file boleh diupload. Jika 0 berarti file tidak boleh diupload. Nanti digunakan untuk validasi lanjutan. Nah, kemudian yang ini as image file type untuk mengambil ekstensi file. Nah, strlower ini mengubah ekstensi menjadi huruf kecil. Kemudian mengecek ini untuk mengecek apakah tombol submit ditekan dapat berfungsi. Kita coba saja. Ini kan kita sudah pilih tadi filenya. Ini bentuk JPG. Terus kita upload filenya. Nah, ini maksudnya ditandakan bahwa file tersebut sudah diupload. Jika kita buka di folder upload, maka apa ini?
Kok begini? Harusnya kan sudah terupload ya. Continue. Oh, harus filenya itu JPEG. Maksudnya filenya harus JPG, PNG, image PNG. Coba kita upload ini. Upload file image PNG. Kita buka. Loh, ya kan ada upload atau belum ada dikasih permisi kayaknya. Coba kita lihat dulu. Jangan sudah ya. Coba kita cek dulu apakah file sudah ada. Iya, kita pakai ini. Potongan kode PHP. Limit file type. Oh, untuk lengkapnya seperti ini. Oh, ini guys untuk lengkapnya. Ternyata kita harus dulu melakukan pengecekan, lalu ada pembatasan ukuran file upload sama pembatasan tipe-tipe upload. Nah, ini guys. Jadi size-nya itu lebih besar dari 500.000. Nah, untuk lengkapnya itu seperti ini. Ini adalah kode lengkap untuk kita upload file di bagian upload. Nah, ulang-ulang. Misalnya kita pilih, lalu kita upload file, upload sequence, copy C. Loh. Itu kan bisa ya. Oh begini. Coba ini. Upload file. Loh, kok tidak bisa? Aduh. Ini maksudnya adalah ini kita salah menulis file, harusnya upload. Kita ulangi. Nah, ini dia telah menunjukkan bahwasanya file ini salah. Upload file. Nah, ini artinya has been upload. Jadi file ini, file sequence diagram copy.png ini sudah terupload di file upload. Nah, ini hasilnya guys. Sudah ada dua file, ada filenya. Nah, saya rasa cukup materi untuk materi PHP Advanced ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.